Ketika saya melakukan perenungan tentang kehidupan yang sewajarnya dijalani oleh orang-orang percaya, Tuhan memberikan beberapa poin penting untuk kita renungkan sekaligus. Harus kita bangun menjadi dasar keyakinan dalam batin kita. Pertama, ini saatnya kita menyadari jati diri kita di dalam Dia, bahwa kita ditetapkan untuk memerintah dan berkuasa, bukan untuk hidup di bawah tekanan. Sebab rancangan Tuhan dan Tuhan Nia dari sejak mulanya tidak pernah berubah. Kejadian 1 ayat 26-27 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kedua, kita harus hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan tiap hari roh kita berkobar-kobar oleh firman-Nya. Perkatakan firman sampai roh kita berkobar dan masuki posisi rohani yang berkemenangan di dalam Dia. Tanggulangi setiap rasa khawatir, takut, cemas dalam hal apapun. Fokuskan pikiran kita hanya pada firman-Nya atau arahannya saja. Sebab mendengar suara Tuhan akan menjadi hal yang sangat vital. Pokoknya, jangan izinkan ada sedikit pun kegentaran yang boleh masuk dalam batin. Dunia boleh bergejolak, tapi firman dan kita yang tinggal di dalam Dia akan tinggal tetap. Jadi aneh rasanya jika kita digoncangkan oleh sesuatu yang rapuh. Tidak boleh, sebab itu adalah tipu daya iblis. Di sesuatu yang kokoh tidak bisa digoncangkan oleh sesuatu yang rapuh. Pastikan kita menerima dimensi ilahi setiap saat, sebab itulah yang menjadi harta sejati yang kita harus tampung dan serap semaksimal mungkin. Simpan itu dengan sebaik-baiknya, jagai hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pastikan tiap hari kita semakin padat dengan firman, fokus pada hal ini, dan bangun hidup kita hanya dari material ilahi. Ketiga, gereja Tuhan akan memainkan peranan penting di akhir zaman ini, Yesaya pasal 2. Tapi bukan model gereja pada umumnya, melainkan gereja yang dibangun seturut dengan pola ilahi oleh seorang pemimpin yang membawa mandat dan ikatan janji yang Tuhan tetapkan, sehingga umat yang ada dapat dibangun hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 16 ayat 18-19, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." 1 Korintus 3 ayat 10-13. "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu." Peranan kepemimpinan dalam gereja akan memperlengkapi dan mengorkestrasi umat Tuhan untuk dapat bergerak bersama sebagai satu tubuh Kristus. Karena agenda yang Tuhan tetapkan di akhir zaman ini adalah kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pemimpin yang ada akan memastikan seluruh umat Tuhan membawa benih iman yang sama. Efesus 4:11-16. Inilah yang akan membuat gereja Tuhan memiliki iman yang mengalahkan dunia dan memindahkan gunung. Kita butuh iman seperti itu untuk menghadirkan realita kerajaannya di akhir zaman ini. Oleh karenanya, agar mudah diorkestrasi sebagai satu tubuh Kristus, maka kita perlu berjalan dalam ikatan janji yang abadi dengan Sang Pemimpin kegerakan. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan dasar firman dan pemahaman yang benar, sehingga apa saja yang gerejanya lakukan dibuat Tuhan berhasil. Saya merasa, gereja Tuhan di akhir zaman akan memiliki dua karakteristik utama: hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah, mengkondisikan diri kita mati dari cinta diri sendiri, cinta uang, beserta cinta dunia, mengosongkan diri dan hidup dalam ikatan janji kekal sebagai satu tubuh Kristus. Inilah yang akan memposisikan gereja diangkat Tuhan naik untuk memerintah dan berkuasa. Efesus 1 ayat 15-23,
Filipi 2 ayat 1-11.